Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan aktivitas KBM daring. Pada hari ini materi yang akan kita bahas yakni kaidah yang pertama. Sebelum kita membahasnya, mari kita maknani terlebih dahulu kitabnya ya. Silahkan kalian buka pada halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatu al-ula. Al-qa'idatu ay hadhil qa'idatu tegese utawi iki iku ana kaidah. Ay hadhil qa'idatu tegese utawi iki iku ana kaidah al-ula kang pertama. Al-ula kang pertama. Idza taharrakat ing dalem nalikane berharokat. Idza taharrakat ing dalem nalikane berharokat. Apa al-wawu wawu wal ya'u utawa ya. Apa al-wawu wawu wal ya'u utawa ya ba'da fathatin ing dalem sa'use fathah. Ba'da fathatin ing dalem sa'use fathah muttasilatin kang sinambung. Muttasilatin kang sinambung fi kilmataihima. Fi kilmataihima ing dalem kalimat lorone al-wawu wal ya. Fi kilmataihima ing dalem kalimat lorone al-wawu wal ya. Fi kilmataihima ing dalem kalimat lorone al-wawu wal ya. Ubdilata mongko diganti apa al-wawu wal ya. Ubdilata mongko diganti apa al-wawu wal ya alifan kelawan alif. Alifan kelawan alif mislu utawi contohe iku sona wa ba'a. Mislu utawi contohe iku sona wa ba'a kalimat sona lan ba'a. Asluhuma kang utawi asale sona wa ba'a. Asluhuma kang utawi asale sona wa ba'a iku sowana wa baya'a. Sowana lan baya'a. Iku sowana lan baya'a. Lanjut ke halaman selanjutnya. Al-i'lalu ay hadzal i'lalu tegese utawi iki iku ana i'lal. Al-i'lalu ay hadzal i'lalu tegese utawi iki iku ana i'lal. I'lal ini yang menjelaskan bagaimana prosesnya sona. Bagaimana prosesnya kalimat sona sebelum menjadi sona itu apa sebenarnya kalimatnya. Sona utawi sona. Sona utawi sona iku asluhu utawi asale sona. Iku asluhu utawi asale sona iku sowana. Kalimat sowana. Iku asluhu utawi asale sona iku sowana. Kalimat sowana. Jadi sebelum menjadi sona ya sunu sonan itu loh yang ada di bab pertama tasrif istilahi. Nah itu sebelum menjadi sona asal dari sona yakni sowana.
Kenapa kok sowana? Ala wazni fa'ala miturut ing atase wazan fa'ala. Ala wazni fa'ala miturut ing atase wazan fa'ala. Ala wazni fa'ala miturut ing atase wazan fa'ala. Ubdilat diganti. Ubdilat diganti opo al wawu wawu. Ubdilat diganti opo al wawu wawu alifan kelawan alif. Alifan kelawan alif litaharrukiha krono berharokate wawu. Litaharrukiha krono berharokate wawu ba'da fathatin ing dalam sakwuse fathah. Ba'da fathatin ing dalam sakwuse fathah, karena wawu dalam sowana itu ya, karena wawu jatuh atau wawunya berharokat ya, wawunya berharokat, sowana kan berharokat wawunya, dan ya selain dia berharokat, dia juga terletak setelah fathah, terletak setelah fathah. Sebelum sebelum wawu itu kan ada shot yang berharokat fathah. Nah, jadi selain dia berharokat, dia juga terletak setelah fathah. Selain itu, yang ketiga, muttasilatin kang sinambung. Muttasilatin kang sinambung fi kalimatiha ing dalam kalimate al wawu. Fi kalimatiha ing dalam kalimate al wawu. Fi kalimatiha ing dalam kalimate al wawu. Yang ketiga, dia tergabung dalam satu kalimat, jadi tidak terpisah. Sowana itu kan hanya satu kalimat. Nah, jadi syaratnya ada 3. Yang pertama, berharokat ya, wawunya harus berharokat, kemudian terletak setelah fathah, dan yang ketiga sambung dalam satu kalimat, tidak terpisah. Fasoro mongko dadi apa kalimat sowana. Fasoro mongko dadi apa kalimat sowana iku sona. Kalimat sona iku sona, kalimat sona, sehingga ya karena ada i'lalnya tadi ya, tiga-tiganya memenuhi syarat, sowana berubah menjadi sona. Begitu juga dengan ba'a. Ba'a utawi kalimat ba'a, bawahnya ba'a utawi kalimat ba'a iku asluhu utawi asale ba'a iku baya'a. Kalimat baya'a iku asluhu utawi asale ba'a iku baya'a, kalimat baya'a. Ala wazni fa'ala miturut ing atase wazan fa'ala. Ala wazni fa'ala miturut ing atase wazan fa'ala. Ubdilat diganti apa al-ya'u ya, alifan kelawan alif. Ubdilat diganti apa al-ya'u ya, alifan kelawan alif. Alif lam kho. Alif lam kho itu singkatan, kepanjangan dari istamir ila akhirih. Istamir ila akhirih. Jadi lanjutan kalimatnya itu sama dengan yang di atas, sama dengan yang di atasnya. Karena sama maka nggak perlu untuk diulang karena sudah sama. Jadi kalau dipanjangkan ya, ubdilat al ya'u alifan litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatiha. Soro sudah, maknanya sudah. Sekarang kita bahas apa maksud dari kaidah yang pertama ini. Sebelum kita bahas materi kaidah yang pertama.
bunyi qaidahnya tadi idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubdilata alifan. Kalau diterjemah ya silakan kalian terjemah di bukunya masing-masing. Ya, kalian terjemah dalam bukunya masing-masing karena nanti saya harap ada hafalannya atau selain itu ya memudahkan pemahaman ya, memudahkan pemahaman kalian terhadap isi dari kaidah ini. Jadi nanti tiap kali pertemuan ya, tiap kaidah akan saya terjemahkan agar memudahkan untuk paham. Apabila wawu atau ya berharokat terletak setelah fathah dalam satu kalimat, maka harus diganti dengan alif. Itu terjemahannya. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kaidah yang pertama ini ya, kaidah yang pertama ini syaratnya ada tiga. Syaratnya ada tiga. Wawu atau ya itu harus berharokat. Ya, wawu atau ya harus berharokat. Berarti kalau berharokat tidak boleh mati ya. Kalau mati maka tidak boleh, tidak masuk dalam kategori ini, kategori kaidah yang pertama. Syarat yang kedua ya, wawu atau ya tadi harus terletak setelah fathah, tidak boleh terletak selain fathah. Semisal domah atau jer, maka ya nggak boleh jer kasroh, maka nggak masuk dalam kategori ini, kategori kaidah yang pertama. Dan syarat yang ketiga maka harus dalam satu kalimat, harus dalam satu kalimat, tidak boleh beda kalimat ya, beda kalimat tidak boleh. Nah, jika ketiga-tiganya terpenuhi syaratnya, maka wawu atau ya tadi harus diganti dengan alif. Karena nanti akan saya contohkan contoh-contoh wawu atau ya yang tidak masuk dalam kategori ini ya. Sekarang contoh kalimat. Untuk mempermudahnya langsung kita ke contoh. Contohnya tadi sona. Sona dan ba'a. Sona dulu. Pertama sona. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa so'inun wa dhaka masunun sun latasun masonun miswanun. Sona itu asalnya adalah sowana karena mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan ya. Sona asalnya adalah sowana mengikuti wazan fa'ala. Ba'a asalnya adalah baya'a karena mengikuti wazan fa'ala, wazannya sama-sama fa'ala. Langsung kita ke penerapan ya. Penerapannya kayak gini. Jadi ini rumus utama setiap kalimat yang akan dibahas di dalam kaidah iqlal. Nah, ini perlu kalian pahami sebaik mungkin untuk cara penerapan ini ya. Jadi semua kalimat ya, entah itu mauzun ataupun mutobaqoh, itu harus sama dengan wazannya. Ingat-ingat, ini poin pentingnya di sini. Semua kalimat itu harus sama dengan wazannya. Jadi selain wazan berarti ada mauzun dan mutobaqoh. Kalau mauzun itu kan kalimat yang mengikuti wazan, atau kalimat yang selain wazan yang tidak hanya ada di kitab saja, kok yang selain wazan itu namanya mauzun. Nah, kalau yang mutobaqoh berarti mauzun yang ada di kalimat ya, yang ada di dalam kitab al-amthilah at-tasrifiyah. Mauzun yang ada di dalam kitab al-amthilah at-tasrifiyah itu namanya mutobaqoh. Kalau mauzun itu tidak harus mutobaqoh, tapi kalau mutobaqoh pasti mauzun ya gitu ya. Berarti kalau ya mauzun itu tidak harus mutobaqoh, tapi kalau mutobaqoh mesti mauzun karena mutobaqoh merupakan salah satu dari mauzun.
Nah, selain wazan kan berarti ada mauzun dan mutobaqah. Itu harus sama dengan wazannya. Maksudnya sama itu apa? Sama dalam hal jumlah huruf. Ya, dalam hal jumlah huruf. Nah, kalau wazannya jumlah hurufnya ada 3, maka mauzun ataupun mutobaqah itu juga harus berjumlah 3 huruf. Ya. Kalau semisal wazannya ada 2 kalimat, semisal ada 2 huruf, semisal, maka mutobaqah atau mauzunnya, kalimat yang mengikutinya juga harus ada 2 huruf. Nah gitu. Selain itu yang harus sama apa? Susunan harokatnya. Ya, susunan harokat juga harus sama. Jadi kalau wazannya susunan harokatnya ini semisal semua berharokat fathah, maka kalimat yang mengikuti wazan fa'ala ini juga harus berharokat fathah semua. Untuk memudahkan pemahaman, kita lihat di kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah langsung saja ya. Nah, coba kita lihat di bab awal Sulati Mujarrad. Ya, contoh. Ya dinamakan wazan kan ini, ya kan? Yang dinamakan wazan kan ini fa'ala, yang atas ini fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan sampai mif'alun. Kalau bab yang kedua berarti ya fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan bahwa fa'ilun sampai mif'alun. Nah, berarti kalimat-kalimat yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu ini misal. Kalau yang madhiya fa'ala, nasoro, madda, sona, waza, amala. Kalimat yang ada di bawahnya fa'ala ini ya, perhatikan. Ada nasoro, ada madda, ada sona, ada waza, ada amala. Ini kan semuanya disebut mauzun ya, atau mutobaqah, karena ada di dalam kitab Al-Amthilah. Ini semuanya harus mengikuti atau harus sama dengan fa'ala. Ingat-ingat, kalimat yang mengikuti wazan fa'ala itu harus sama. Harus sama. Yang dimaksud sama apa tadi? Yang pertama, jumlah hurufnya. Jumlah hurufnya. Fa'ala ini ada 3 huruf. Maka kalimat-kalimat yang mengikutinya juga harus ada 3 huruf. Tapi kenyataannya banyak sekali yang tidak sama. Nasoro sudah sama, madda belum, sona belum, waza belum, amala sudah. Nah ini sebenarnya gimana? Kok nggak sama? Nah makanya untuk mengetahuinya, ya, untuk mengetahui kesamaannya, kita perlu belajar kaidah iklal. Pentingnya di sini. Ini sebenarnya sama jumlah huruf-huruf. Kalimat-kalimat yang mengikuti fa'ala ini sebenarnya sama-sama 3 huruf. Nah, kenapa kok berubah menjadi ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang nggak sama? Ya, itu sebenarnya apa? Nah, maka kita akan pelajari di kaidah iklal. Selain kesamaan dalam hal jumlah huruf, juga harus sama dalam hal susunan harokat. Ya, yang kedua tadi susunan harokat. Harokat fa'ala ini kan ada fathah, dan fathah. Maka kalimat-kalimat yang mengikutinya juga harus fathah. Tuh, tapi kenyataannya banyak yang belum sama. Nah, maka kita akan mengetahuinya di dalam kaidah iklal. Sebenarnya apa yang terjadi. Nah, jadi poin yang pertama yang paling penting di sini, semua kalimat itu harus sama atau harus mengikuti wazannya, harus sama dengan wazannya. Sama dalam hal apa? Dalam hal jumlah huruf, dan sama dalam hal susunan harokat. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan. Bentar. Dan itu tidak hanya berlaku dalam hal
fi'il madhi saja, semua ya, semua kalimat, semua sigot juga berlaku hal yang sama. Misal kalau yang ini juga sama ya, fi'il mudhari misal yang suruh, yamudu, yasunu, yazu, ya'mulu, ini juga harus sama dengan yaf'ulu. Nasron, maddan, saunan, wazwan, amalan, ini juga harus sama dengan fa'lan. Pokok yang menjadi patokan itu adalah wazannya ini, entah itu sigotnya fi'il madhi, entah itu sigotnya fi'il mudhari, isim masdar, ghairu mim, isim masdar mim, ataupun yang lain, itu berlaku hal yang sama. Lanjut. Nah, setelah mengetahui hal tadi, poin yang pertama tadi, maka kita harus lihat wazan dari sona dan ba'a itu apa. Wazan dari sona dan ba'a itu apa? Di dalam kitab diterangkan bahwasanya wazan dari kedua kalimat tadi adalah fa'ala. Sama-sama wazan fa'ala, walaupun beda bab. Kalau sona ini bab pertama, ba'a ini bab yang kedua. Tapi untuk wazannya sama, karena ini sama-sama fi'il madhi. Nah, karena wazan dari sona dan ba'a adalah fa'ala, maka sona dan ba'a seharusnya juga sama dengan fa'ala dalam hal jumlah huruf dan susunan harokat ya. Tapi ternyata sona dan ba'a itu kalau kita lihat dengan fa'ala, apakah sudah sama dalam hal jumlah huruf dan susunan harokat? Belum kan? Nah, belum sama. Yang sona dan ba'a ini kalau kita lihat, sona ada berapa huruf ini? Ya ada 3, shad, alif, dan nun. Ba'a juga ada 3, tapi susunan harokatnya belum sama. Maka sebenarnya apa yang terjadi? Ternyata asal dari sona itu adalah sowana. Asal dari sona itu adalah sowana. Nah, kalau sowana berarti sudah sama atau apa belum dengan fa'ala? Sudah. Sebenarnya sama ya, sama tiga huruf, sama-sama 3 huruf. Fa, ain, lam. Tuh. Fa, ain, lam. Ini shad, wawu, nun. Sama-sama 3 huruf. Susunan harokatnya juga sama-sama berharokat fathah semua. Fathah. Begitu juga dengan ba'a. Ternyata asal dari ba'a itu adalah baya'a. Asal dari ba'a adalah baya'a. Sehingga ketika asalnya baya'a, maka sama apa belum dengan fa'ala, dengan wazannya sama-sama 3 huruf, sama-sama harokat fathah semua. Nah, terus kenapa Pak pada akhirnya sowana dan baya'a ini harus berubah menjadi sona dan ba'a? Kenapa? Ya tadi karena ada ketentuannya, ada undang-undangnya ya. Kalau dalam hal hukum itu ada ketentuan yang tertulis di dalam kaidah yang pertama tadi, bahwasanya kalau ada wawu atau ya berharokat, wawu atau ya ini kan berharokat, ya kan, berharokat semua, tidak mati artinya, maka berharokat pertama, yang kedua terletak setelah fathah. Wawu ini kan terletak setelah fathah, fathahnya shad. Ya ini kan terletak setelah fathahnya ba. Dan yang ketiga syaratnya wawu atau ya tadi dalam satu kalimat. Jadi berkumpul dalam satu kalimat, tidak lain kalimat. Karena nanti ada contoh-contoh kalimat yang beda kalimat. Itu akan saya beri contoh. Karena ketiga-tiganya tercukupi, ketiga syarat tercukupi tadi ya. Pertama apa? Berharokat, terletak setelah fathah, dan berkumpul dalam satu kalimat, maka wawu atau ya tadi berhak untuk diganti dengan alif. Wawu dan ya ini diganti dengan alif, sehingga yang asalnya sowana berubah menjadi sona, yang asalnya baya berubah menjadi
ba'a. Nah, itu untuk contoh dari kaidah yang pertama. Nah, kemudian akan saya beri contoh kalimat-kalimat yang mirip tapi tidak memenuhi syarat. Contoh, saya tulis. Nah, saya tulis ya. Kalimat yang semisal wawunya mati, ya, wawunya mati. Contohnya kayak ya saunan itu, saunan. Saunan semisal. Nah, ini kan ada wawu, ya, wawu terletak setelah fathah di dalam satu kalimat, namun ya, namun wawu tadi tidak berharokat, maka tidak memenuhi 3 syarat. Hanya ada 2 syarat saja yang memenuhi. Syarat yang pertama tidak terpenuhi, maka wawu ini tidak berhak untuk diganti dengan alif. Ya biarkan saja saunan kayak gini. Nah, itu contoh yang pertama, kalimat yang tidak memenuhi 3 syarat. Kemudian yang lain, contoh yang lain apa? Yang semisal jatuh kiwamun, ya, kiwamun. Kiwamun. Nah, ini kiwamud dunya bi arba'ati asya'a, contoh itu. Lafat kiwamun, kalimat kiwamun ini wawu berharokat, ya kan, wawunya berharokat dan dalam satu kalimat, namun dia tidak jatuh setelah fathah, ya, tidak terletak setelah fathah, dia terletak setelah kasroh. Maka karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi, kiwamun, wawunya ini tidak harus diganti dengan alif, tidak boleh diganti dengan alif. Nah, karena hanya ada 2 syarat yang mencukupi, satu syarat tidak mencukupi. Dan yang terakhir, semisal apa ya, kum wa anzir, kum wa anzir. Nah, kum wa anzir, kalimat kum wa anzir ini, ya, ini kan ada wawu, dia berharokat, ya, jangan kum. Koma wa angzir misal. Kalimat koma wa angzir ini. Nah, ini ada wawu. Wawu berharokat, ya, berharokat kan? Jatuh setelah fathah. Namun dia tidak terletak dalam satu kalimat. Koma ini, karena koma ini sendiri, wa ini sendiri, angzir sendiri. Nah, karena hanya ada 2 syarat yang terpenuhi, satu syarat tidak terpenuhi, maka wawu juga tidak berhak untuk diganti dengan alif. Kok tiga syarat ya? Ketiga syarat tadi harus terpenuhi. Di saunan, kiwamun,
koma wa anzir ini termasuk kalimat-kalimat yang tidak memenuhi 3 syarat secara penuh, hanya beberapa yang terpenuhi. Maka waw yang ada di dalam kalimat-kalimat ini tidak wajib atau tidak berhak untuk diganti dengan alif. Itu contoh-contoh kalimat yang tidak memenuhi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke cara mengetahui asal kalimat sekarang. Cara mengetahui asal kalimat. Ada 2 pendapat yang mengatakan atau yang mengatakan cara mengetahui asal kalimat. Yang pertama, dilihat dari fi'il mudhari'nya. Ya, dilihat dari fi'il mudhari'. Yang kedua, dilihat dari isim masdar. Kalau yang fi'il mudhari' berarti kayak gini. Coba kalian lihat. Tasrif dari sona, tasrif istilahinya. Sona yasunu sonan wa masonan fa wa soinun wa dzaka masunun sun latasun masonun masonun miswanun. Kita lihat fi'il mudhari' dari sona. Ternyata sona ketika menjadi fi'il mudhari' itu akan muncul wawu, ya, akan muncul wawu yang sebelumnya tidak ada di dalam fi'il madhi. Dalam fi'il madhi sona itu enggak ada fi'il madhi, enggak ada wawunya. Ternyata ketika menjadi fi'il mudhari' ada wawu yang muncul tiba-tiba. Nah, karena ada wawu di situ, maka kata ulama bisa diketahui bahwasanya alif yang di sini, ya, alif yang di sini ini sebetulnya adalah wawu. Sebetulnya adalah wawu. Itu cara untuk mengetahui asal kalimat, asal huruf. Nah, tuh. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya bisa dilihat, itu bisa diketahui dari isim masdar. Isim masdar wirumim. Nah, sona yasunu sonan. Ketika menjadi isim masdar, sona ketika menjadi isim masdar, ternyata juga sama. Ada wawu yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul di sini. Dalam sona kan nggak ada. Ternyata di sini ada wawu yang muncul. Maka bisa dipastikan bahwasanya asal dari sona itu adalah sowana. Nah, itu pendapat yang kedua. Ba'a juga sama, ba'a. Nah, ba'a ternyata ketika menjadi fi'il mudhari' ada ya di sini. Ya, muncul tiba-tiba ya, bi'u. Ya bi'u, muncul ya di sini. Nah, untuk yang pendapat isim masdar juga sama. Tiba-tiba ada ya yang muncul, ba'a ya bi'u bayi'an, ada ya yang muncul. Nah, itu cara mengetahui asal kalimat. Bisa lewat fi'il mudhari', bisa lewat isim masdar. Nah, jadi kayak gitu. Maka sona itu asalnya adalah sowana, bukan soyana. Karena apa? Karena tidak ada ya yang muncul ketika menjadi fi'il mudhari' ataupun menjadi isim masdar. Bukan sona yasinu soinan, karena yang ada adalah sona yasunu sonan. Ba'a juga sama, ba'a asalnya baya'a, bukan bawa'a. Karena kenapa? Karena ketika menjadi fi'il mudhari' ataupun isim masdar kan ada ya yang muncul. Ba'a ya bi'u bayi'an, bukan ba'a ya bi'u au bau'an. Ya, itu sekedar cara untuk mengetahui asal kalimat. Nah, seperti itu faedah yang pertama, materinya. Ya, contoh-contoh kalimat yang lain juga masih banyak sekali. Ya, semisal apa? Selain sona dan ba, ada saro, ada kola, ada koma, ada tola, ada ja'a, dan yang lain-lain. Nah, itu bisa kalian pelajari sendiri. Misal saro, ya, dalam kitab Al-Amthlah kan ada saro, saro yasiru. Nah, saro ini kan sama dengan ba'a tadi. Saro ini asalnya adalah sayaro. Kenapa? Nah, karena di sini dalam fi'il mudhari' ataupun isim masdar akan muncul ya, tiba-tiba ada ya yang muncul.
maka alif di sini sebetulnya asalnya adalah sayaro. Kemudian karena ada kaidah yang pertama, ya berharokat jatuh setelah fathah dalam satu kalimat, maka saro ini sayaro berubah menjadi saro. Nah, itu kira-kira materi pada pertemuan kali ini yang bisa kita bahas. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ya. Tapi sebetulnya mudah sekali untuk kaidah yang pertama. Jangan lupa untuk dihafalkan ya, untuk dihafalkan, dilalar, dan sering-sering untuk membuat contoh, cari contoh-contoh yang sejalan, yang masuk di dalam kaidah yang pertama ini. Dengan begitu kalian akan semakin mudah, semakin cepat untuk menghafalkan dan memahami dari isi kaidah yang pertama. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.